Kira-kira, apakah pasar kripto saat ini sedang memberi sinyal untuk waspada, atau justru menyimpan peluang tersembunyi untuk para trader dan investor? Hari ini, tanggal 29 November 2025, kita menyaksikan momen menarik di dunia cryptocurrency. Bitcoin sempat menyentuh harga 91.000 dolar Amerika dengan volume perdagangan mendekati 60 miliar dolar. Namun, pergerakan harga dan sentimen pasar menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian yang harus kita pahami bersama. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran investasi atau rekomendasi jual beli aset kripto. Semua analisa didasarkan pada data publik di tanggal perekaman ini dan situasi pasar bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan selalu melakukan riset dan manajemen risiko secara mandiri sebelum mengambil keputusan keuangan. Sekarang, mari kita lihat Fear and Greed Index. Hari ini, nilainya berada di angka 20, yang artinya fear atau ketakutan. Dalam skala ini, angka 20 masih tergolong rendah, mendekati zona extreme fear. Beberapa hari terakhir, indeks sempat berada di angka 10 dan 15, menandakan ketakutan ekstrim di kalangan pelaku pasar. Kalau tahun ini, tertinggi sempat di angka 84 alias extreme greed. Nah, level ketakutan seperti saat ini biasanya menandakan bahwa banyak investor ragu untuk masuk, dan seringkali kondisi seperti ini bisa diartikan sebagai momen peluang bagi sebagian orang. Namun, tetap hati-hati karena situasi ini juga bisa mencerminkan adanya tekanan jual dan potensi penurunan lanjutan jika sentimen negatif terus berlanjut. Sekarang, kita bahas indikator populer Pi Cycle Top. Pada dasarnya, Pi Cycle Top memanfaatkan perpotongan dua moving average, biasanya moving average 110 hari dan 2 kali moving average 350 hari. Jika garis-garis ini berpotongan, seringkali itu menandai puncak siklus harga. Analogi gampangnya seperti lampu merah di traffic light. Ketika dua moving average ini bersilangan, itu bisa jadi peringatan untuk waspada pada puncak harga. Hari ini, moving average 110 hari berada di angka 109.801 dolar, sementara 2 kali 350 hari ada di 205.214 dolar. Artinya, posisi kedua garis ini masih cukup jauh, sehingga belum ada sinyal bahwa puncak siklus sudah dekat menurut Pi Cycle Top. Selanjutnya, indikator Puel Multiple. Indikator ini membantu kita memahami kapan penambang Bitcoin cenderung menjual koin mereka, dengan cara membandingkan pendapatan penambang harian dengan rata-rata setahun terakhir. Jika angkanya lebih dari 2,2, biasanya sinyal bahwa harga sudah terlalu tinggi. Untuk hari ini, Puel Multiple berada di 0,87. Artinya, kita masih jauh dari zona overheated atau jenuh beli. Dengan kata lain, pasar saat ini masih cukup sehat dari sisi aktivitas penambang, dan belum ada tanda bahwa mayoritas penambang terburu-buru merealisasikan keuntungan besar. Untuk diketahui, biasanya puncak siklus harga Bitcoin terjadi saat Puel Multiple berada di atas 2 atau 3. Nah, dari kurang lebih 30 indikator siklus yang kita pantau hari ini, hanya satu yang mencapai level ekstrim. Yang pertama, paling menarik adalah Bitcoin Bubble Index yang melonjak tajam ke angka 834, jauh melebihi target 80. Indikator ini biasanya mencerminkan spekulasi yang memanas dan potensi terjadinya gelembung harga pada jangka pendek. Namun, perlu dicatat, indikator ini kadang bergerak lebih cepat daripada harga Bitcoin itu sendiri. Indikator kedua, MVRV Z-Score, masih berada di 1,21, jauh dari ambang batas 5, sehingga belum menunjukkan area siklus atas yang biasanya diikuti koreksi besar. Artinya, mayoritas holder masih belum dalam kondisi profit ekstrim yang biasanya memancing aksi jual masif. Indikator ketiga yang menarik adalah ETF to BTC ratio yang hari ini justru berada di 8,2%, jauh di atas target beberapa 0,5%.
Ini menunjukkan bahwa saat ini permintaan ETF terhadap Bitcoin relatif tinggi dibandingkan suplai di pasar spot Bitcoin, bisa jadi efek positif tetapi juga sinyal waspada jika terlalu banyak dana baru masuk lewat ETF. Sekarang kita bahas rencana trading untuk setiap koin utama. Dimulai dari BTC USDT. Saat ini, harga Bitcoin cenderung bergerak dekat area bawah Bollinger Band harian, yaitu sekitar $89.000, menandakan potensi oversold dalam jangka pendek. Dengan support kuat di $80.900 dan peluang rebound ke area resistance seperti $94.000, $100.000, bahkan hingga $104.000, skenario long dengan stop loss di bawah support utama terbilang masuk akal. Meski demikian, perlu ekstra kehati-hatian karena belum ada konfirmasi EMA dan momentum jangka pendek cenderung campuran. Untuk ETH USDT, posisi harga juga menarik. Support kuat terletak di area 3.100 dan resisten berada di 3.100 hingga 3.485 dolar. Saat ini, skenario short bisa dipertimbangkan, karena harga terlihat mulai melemah dari area resistance didukung sinyal overbought pada RSI 7 periode 4 jam. Jika harga menembus level psikologis $3.000, potensi penurunan ke level lebih rendah cukup terbuka. Berlanjut ke BNB USDT, harga saat ini stabil di sekitar $886 dengan stop loss di $816. Resistance kunci terdekat berada di $900 hingga $950, menawarkan peluang rebound bagi yang ingin mengambil posisi long dengan manajemen risiko yang jelas. Pola harga menunjukkan adanya potensi mean reversion setelah menyentuh lower Bollinger Band. Untuk SOL USDT, price action menunjukkan potensi bounce dari support psikologis $137 dengan target kenaikan ke area $140 hingga $158. RSI cenderung netral dan volume perdagangan mendukung potensi naik selama tidak ada penembusan support ke bawah $130. XRP USDT saat ini diperdagangkan di area $2,174. Skenario short cukup menarik karena harga berada di bawah VWAP baik pada time frame harian maupun 4 jam. Target penurunan ada di 2,026, 1,93, dan 1,824 dolar, dengan stop loss di atas 2,205 sebagai proteksi jika tren berubah. Dan terakhir, DOG USDT. Saat ini harga tepat di sekitar $0,15021 menempel support kuat. Jika harga mampu break di atas 0,1539, peluang menuju upper band di 0,1564 dan resisten berikutnya di 0,160 terbuka. Namun karena RSI 7 cukup tinggi, perlu manajemen risiko yang ketat dengan stop loss di bawah 0,1471. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian sendiri. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan riset, manajemen risiko, serta memperhatikan kondisi psikologis saat menghadapi volatilitas pasar kripto. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.